Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah struktur data akan mempresentasikan tentang program hotel menggunakan bahasa C++. Next. Sebenarnya kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Ada Banu Azizi, saya sendiri Nur Salam Azara, kemudian ada Putri Fisisela Kasanove, ada Mograzan Kobuzaidan, dan juga Rizky Farureja. Next. Oke, lanjut ke latar belakang pembuatan hotel ini. Dalam industri perhotelan, efisiensi dari operasional dan pengelolaan data yang baik memiliki peranan yang sangat penting. Nah, namun masih banyak hotel yang menghadapi berbagai kendala dalam hal ini. Karena beberapa permasalahan yang sering dihadapi itu mencakup kesalahan dari pengelolaan reservasi dan juga proses check-in ataupun check-out tamu, serta tantangan dalam mengelola ketersediaan kamar. Nah, oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan program ataupun software guna membantu hotel dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, dengan menggunakan C++ ini, kita dapat merancang program yang efisien, responsif, dan dapat diandalkan untuk meningkatkan pengelolaan hotel dengan baik. Kemudian dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, terdapat rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana rancangan program hotel menggunakan bahasa pemrograman C++, lalu ada apa saja fitur yang perlu dikembangkan dalam program hotel. Nah, tujuannya itu yang pertama itu mengetahui rancangan program hotel menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang kedua, mengimplementasi materi-materi struktur data yang telah diajarkan. Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan tugas UAS mata kuliah struktur data. Selanjutnya ada struktur data yang digunakan. Yang pertama ada pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori objek. Nah, pointer ini digunakan secara ekstensif di bahasa C dan juga C++ untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengalokasikan objek baru pada timbunan. Yang ketiga, untuk melakukan iterasi di atas elemen dalam array dan juga struktur data lainnya. Yang kedua ada linked list. Nah, linked list ini digunakan untuk linked list adalah struktur data linier yang berbentuk rantai simpul. Nah, di mana setiap simpulnya itu menyimpan 2 item. Ada nilai data dan pointer ke simpul elemen yang berikutnya. Lalu ada struct. Struct ini, struct pada C++ adalah keyword yang digunakan dalam bahasa pemrograman C++ yang dapat digunakan untuk mengelompokkan data dan juga fungsi. Struct ini dapat mengelompokkan data atau variabel-variabel dan fungsi-fungsi yang saling berhubungan dalam satu nama. Yang keempat adalah queue. Queue ini diartikan secara harfiah itu antrian. Nah, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, lalu keluar elemen pertama yang masuk merupakan elemen pertama yang keluar. Menjelaskan shortcode dari codingannya. Dari baris 1 sampai baris 4 adalah pendeklarasian library yang dimana kita menggunakan 4 library, yaitu library IOStream, Q, cstdlib, dan juga ctime, yang nantinya akan berguna untuk proses pengkodingan. Selanjutnya pada line kelima, pendeklarasian using namespace std yang memudahkan kita untuk mengcoding nantinya, dimana kita tidak perlu menulis std sebelum variabelnya. Selanjutnya pada line 7 sampai line 13 kita mendeklarasikan struct yang bernama pengunjung, dan isi dari struct itu adalah variabel string, integer, dan juga pointer pengunjung. Selanjutnya pada line 15 pendeklarasian variabel time yang bernama myTime dan
menyimpan waktu, dan myTime ini, variabel myTime ini untuk menyimpan waktu dan tanggal saat ini yang menggunakan fungsi time null. Selanjutnya line 17 sampai 18 merupakan pendeklarasian linked list dengan variabel head dan juga tail yang bertipe pointer yang akan menyimpan pengunjung pada struct untuk menunjukkan elemen pertama sampai elemen terakhir dalam daftar pengunjung. Selanjutnya baris ke-21 sampai baris ke-30 adalah fungsi untuk mencari kamar atau memeriksa ketersediaan kamar menggunakan nomor kamar dalam daftar pengunjung. Fungsi ini menerima parameter nomor kamar yang bertipe integer yang merupakan nomor kamar yang diperiksa. Lalu pada baris 32 sampai 36 terdapat fungsi generate kode booking yang digunakan untuk menghasilkan kode random untuk kode booking acak antara 1000 sampai 9999. Selanjutnya pada baris 38 sampai baris ke 92 adalah fungsi tambah pengunjung yang menerima variabel string, integer, string lagi, dan juga integer. Yang fungsi ini untuk menambahkan pengunjung baru dalam linked list pengunjung hotel. Fungsi ini memeriksa apakah linked list dari pengunjung yaitu head masih kosong atau tidak. Jika kosong, pengunjung baru akan menjadi elemen pertama atau elemen head tersebut, dan elemen terakhir dari linked list. Jika tidak kosong, pengunjung baru ini akan ditambahkan ke akhir linked list yaitu tail. Dan juga ada fungsi queue untuk pengantrian, yang pengantriannya juga untuk pengunjung queue. Ini ada pada line 59 pendeklarasian integer harga kamar sama dengan rumus nomor kamar tidak lebih dari 5, tidak lebih atau sama dengan lebih dari 5. 10.000 dibagi 25.000. Maaf, 100.000 dibagi 250.000. Dan pendeklarasian total pembayaran sama dengan harga kamar ditambah lama menginap, dan juga pendeklarasian uang bayar. Selanjutnya di sini ada do while untuk perulangan yang dilihat pada line 76. While-nya dengan parameter jika uang bayar lebih kecil daripada total pembayaran, maka akan mengulangi lagi ke line ke-66. Dan pada line 88 ini fungsi dari pendeklarasian library dcTime, yaitu untuk menampilkan waktu sekarang atau waktu saat ini, yaitu dengan memprint cTime yang sudah kita deklarasikan di line sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Banu Azizi. Ya, selanjutnya ini void hapus pengunjung. Nah, jadi fungsi hapus pengunjung ini nanti tuh digunainnya tuh untuk kalau misalkan ada yang check out. Jadi fungsi hapus pengunjung digunakan untuk menghapus pengunjung dari link list berdasarkan kode booking. Nah, jika kode booking sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan atau berakhir tanpa melakukan operasi apapun. Jadi kalau misalkan ntar pas sudah masuk di fungsi hapus pengunjung, terus pencet 0, ntar tuh balik lagi ke menunya lagi gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan nggak mencet 0 berarti akan memeriksa apakah pengunjung dengan kode booking tersebut ditemukan
atau tidak dalam link list. Nah, nanti kalau misalkan ditemukan, kayak ada di line 118 tuh, if pengunjung ditemukan, maka pengunjung dengan nama telah dihapus itu nanti jadi pengunjungnya tuh dihapus. Kalau misalkan nanti nggak ketemu, maka yang keluar nanti pengunjung tidak ditemukan. Oke, selanjutnya void tampil daftar pengunjung. Ini di baris 126 sampai 158. Nah, fungsi tampil daftar pengunjung ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar pengunjung yang sedang menginap. Pertama, dia akan menginisialisasikan pointer temp dengan alamat head atau elemen pertama dalam daftar pengunjung. Kemudian, fungsi menampilkan daftar pengunjung yang sedang menginap. Setelah itu memeriksa apakah temp bernilai 0 atau kosong. Jika iya, maka akan tampil pesan tidak ada pengunjung yang sedang menginap dan fungsi akan berakhir. Oke, selanjutnya void tampil kamar tersedia. Nah, dari baris 161 sampai 179. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan kamar-kamar yang tersedia untuk dipesan. Fungsi akan menampilkan pilihan kamar tersedia, lalu mencetak standard room untuk kamar standar, lalu menggunakan perulangan for untuk meriksa ketersediaan setiap kamar dari nomor 1 hingga nomor 5. Lalu akan mencetak juga deluxe room untuk kamar deluxe, lalu menggunakan perulangan for untuk memeriksa ketersediaan setiap nomor kamar dari kamar 6 hingga kamar 10. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Fadul Reza. Oke, baik. Di sini ada main function ya, yang dimana main function ini mendeklarasikan beberapa variabel yang bertipe data integer, string, dan char. Ada tipe data, maksudnya ada variabel pilihan, kode booking, nama, lama menginap, nomor telepon, nomor kamar, dan ulangi. Lalu di sini kita menggunakan do while untuk men-output sebuah interface menu yang berisi dari pemesanan kamar, hapus data, pemesanan, daftar pengunjung, cek ketersediaan kamar, dan juga keluar. Lalu pada tanggal tersendiri, di situ kita menggunakan sistem datetime, yang dimana fungsi sistem datetime ini dia bakal mengambil tanggal berdasarkan device yang kita pakai. Oke, lalu di sini kita mengambil input berupa pilihan, yang dimana ini akan berisi nomor-nomor menunya ya. Oke, lalu di sini ada switch pilihan. Di switch ini ada beberapa case ya. Case-nya 1 sampai 1, 2, 3, 4, 0 dan juga default. Nah, di case 1 ini kita melakukan looping do while, yang dimana kita akan melakukan looping, melakukan melakukan output pertama, yang dimana kita melakukan sistem CLS untuk meng-close output terminalnya, lalu memanggil function tampil kamar tersedia, dan mengoutput ketik 0 untuk kembali ke menu awal. Nah, jika inputnya itu input di nomor kamarnya adalah 0, dia bakal nge-break kodenya dan balik lagi ke menu awal. Namun, jika nomor kamarnya itu lebih dari 0 atau kurang dari sama dengan 10, nah dia akan menggunakan if lagi, yang dimana if ini akan memanggil function is kamar tersedia yang berisi argumen dari nomor kamar. Lalu di sini ada beberapa output juga, yang dimana output mengenai tekan apapun untuk melanjutkan pembayaran. Di sini kita menggunakan sistem POS dan CLS ya.
Lalu di sini kita output sebuah kamar dan juga nomornya. Lalu di sini kita juga meminta input berupa nama, lama menginap, dan juga nomor telepon. Lalu di akhir ini, di sini kita mengisi sebuah argumen pada function tambah pengunjung. Nah, jika kamar tersebut sudah dipesan atau tidak tersedia, maka kamar akan me-output nomor kamar sudah dipesan. Nah, lalu else jika kamarnya itu di bawah 0 atau lebih dari 10, maka nomor kamar akan tidak tersedia. Oke, nah di sini akan ada output ingin memesan kamar lagi. Nah, jika si user menginput Y, maka dia akan mengisi pengunjung baru. Dan jika mengetik N, maka akan balik lagi ke menu utama. Oke, next. Lalu di sini ada case 0 yang dia bakal nge-break code ya. Lalu juga ada case default yang dimana jika pilihannya itu menginput di luar dari 1, 2, 3, 4, dan 0, dia bakal mengoutput yang ini. Yang dimana pilihan tidak valid itu break. Kalau di sini ada pilihan bukan 0, dia bakal menekan enter untuk melanjutkan. Lalu bakal ignore dan juga mengget inputnya. While pilihan bukan 0. Lalu di sini ada pengunjung variable car yang dimana bertipe pointer dari pengunjung yang berisi head. Nah, jika car-nya ini 0, tidak ada, maka next ini bakal diisi oleh car variable next yang ada di card. Lalu dia akan mendelete pointernya dan mendelete memorinya, lalu car diisi lagi dengan next, lalu di return 0. Oke, next. Oke, fungsi main yang digunakan untuk menampilkan menu dalam beberapa pilihan yaitu pemesanan kamar, lalu menghapus pemesanan, melihat daftar pengunjung, dan memeriksa ketersediaan kamar. Pertama, terdapat beberapa deklarasi variabel pilihan, kode booking, nama menginap, nomor telepon, nomor kamar, dan ulangi seperti yang sebelumnya ya sudah dilihatkan. Lalu ada juga perulangan, kita menggunakan do while di sini di bagian menunya untuk menampilkan menu dan menerima pilihan pengguna. Menu yang terbaik yaitu pemesanan kamar, hapus data, lalu daftar pengunjung, dan juga cek ketersediaan kamar, dan keluar. Nah, dalam setiap pilihan menu terdapat beberapa pernyataan switch yang mengarahkan si program ini ke bagian yang sesuai berdasarkan pilihan yang diinputkan. Lalu pada pilihan 1 dapat sesuai berdasarkan pilihan yang diinputkan. Terdapat perulangan do while untuk mengambil inputan nomor yang dipesan. Jika kamar tersedia, maka diminta menginput informasi pengunjung dan kemudian fungsi tambah dipanggil. Oke, next. Nah, baik, selanjutnya yaitu penjelasan dari hasil program yang sudah dibuat. Nah, di sini tuh merupakan tampilan di mana program pertama kali dijalankan. Lalu di sini ada tanggal ini berisi dengan tanggal ketika dilakukannya pemesanan. Lalu ada beberapa menu, yaitu menu pemesanan kamar, menu hapus data pemesanan, menu daftar pengunjung, menu cek ketersediaan, dan yang terakhir keluar. Nah, ketika menginputkan satu atau menu satu, maka akan tampil di sini itu pertama pilihan kamar tersedia. Pilihan kamar yang tersedia itu pilihan kamar yang masih kosong. Nah, terus habis itu pilih kamar yang ingin dipesan. Kan di sini kamar 2 ya. Terus setelah itu diminta untuk memasukkan data seperti nama, berapa lama menginap, terus nomor HP. Nah, setelah itu akan tampil total harga. Nah, lalu masukkan jumlah uang yang dibayarkan. Nah, dalam pemasukan jumlah uang yang dibayarkan itu, jumlah yang dibayarkan harus sama dengan dari total harga atau lebih.
Nanti kalau misalnya lebih dari total harga akan tampil kembalian dari total yang sudah ditampilkan. Nah, di sini juga untuk melakukan pemesanan dengan nomor kamar yang lain. Nah, selanjutnya yaitu menu kedua atau menu hapus pengunjung. Nah, tampilan di atas merupakan tampilan hapus data pemesanan, di mana untuk menghapus data pengunjung harus memasukkan kode pesanan terlebih dahulu. Setelah memasukkan kode pemesanan, data pengunjung dengan kode pemesanan yang dimasukkan akan dihapus. Selanjutnya yaitu menu ketiga atau menu tampil data pengunjung. Nah, di menu tampil data pengunjung ini yang tampil itu data-data pengunjung yang sedang menginap. Nah, tadi kan kita menginputkan dua data ya, data kamar 2 sama data kamar 6. Nah, tapi kan tadi data kamar 2 tuh kan udah dihapus, jadi makanya yang tampil di sini itu cuman data kamar 6 doang. Nah, selanjutnya itu menu keempat atau pilihan kamar yang tersedia. Nah, di sini tertera gitu, misalnya dari kamar standar room itu ada 5 kamar yang kosong, terus di deluxe room tuh ada 4 kamar yang kosong, karena tadi kan kamar 6 udah terisi. Nah, yang terakhir itu tampilan untuk keluar program, di mana ketika menginputkan angka 0 dan kemudian memencet tombol acak dalam keyboard, maka akan langsung keluar dari program. Nah, sekian penjelasan program pemesanan hotel dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.